Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di program acara Suarata, berbagi inspirasi, berbagi cerita. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, seorang pemain sepak bola yang sekarang sudah mantan ya, sudah memilih pensiun. Apa kabar? Baik. Bang Samsidar? Baik. Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Ini mau cerita-cerita sedikit nih tentang kegiatannya di saat pandemi seperti ini. Bagaimana kesehariannya? Kesehariannya banyak di rumah. Banyak di rumah. Iya. Benar-benar sesuai anjuran pemerintah ya. Iya. Ya. Selain itu, sebenarnya sebelumnya kegiatannya apa saja? Kegiatannya ya jalankan usaha di kampung. Ada usaha sebelumnya. Iya. Tapi masih aktif di sepak bola, mungkin melatih atau apa? Kemarin sempat melatih SSB Di sana di juga, di kampung Makassar. juga? Di Makassar. Iya. Sekarang karena tidak ada tarkam ya kita juga tidak ada. Berhenti juga ya. Istirahat juga. Jadi betul-betul pandemi COVID-19 ini menghentikan banyak aktivitas dari Bang Samsidar sendiri ya. Iya banyak. Termasuk ya sepak bola. Termasuk sepak bola. Dan itu sangat merugikan sekali. Ya sangat. Karena namanya hobi. Iya. Ya. Ya hobi dan juga kayak mendarah daging iya, sekali ya, tapi karena pandemi ini akhirnya semuanya terhenti dan lebih banyak di rumah. Iya, betul. Kalau bisa cerita sedikit mengenai masa kejayaan Bang Samsidar sendiri pada masa dulu gitu kan, pernah memperkuat PSM Makassar juga sekitar 5 tahun ya kalau tidak salah. Iya, 5 tahun. 2005 sampai 2010. Sampai 2010. Iya. Itu bagaimana ceritanya bisa bermain di tim PSM Makassar? Pertama itu saya main di Persimaros. Oh, dari Persimaros ya. dulu. Saya masih SMA kelas 2. SMA di Ragunan, Jakarta. Oh, SMA-nya di Jakarta, di sekolah Ragunan. atlet ya, Atlet, yang di Ragunan. Iya. Di situ tamat saya masuk di Persija 2004. Oh, masuk di Persija dulu. Ya, jadi Persija dari Persimaros Persija ke Persija. Iya. Habis Persija langsung masuk ke PSM 2005. Baru masuk ke PSM. PSM, ya. Pada waktu itu PSM dipegang oleh siapa manajernya? Karena cukup lama juga saya lihat ini dari 2005 sampai 2010. Cukup betah juga. Kalau manajer sama ketua ininya Pak Ilham Sirajudin. Pak Ilham Sirajudin ya, Ilham Arif Sirajudin. Yeah. Pada waktu itu. Yeah. Dia 6 tahun dia pegang Pak Ilham itu. Ya betul, sekitar 6 tahunan. Yeah. Dan 5 tahun itu Bang Samsidar ikut bersama beliau di PSM Makassar. Iya, betul. Ya, cukup lama juga ya. Yeah. Jadi pabrik sepak bola Makassar pastinya sudah sangat mengenal sekali Bang Samsidar dan saya rasa juga banyak yang menunggu gitu. Seperti apa sih Bang Samsidar sekarang gitu kan? Setelah sekian lama tidak terlihat di pabrik Makassar. Kayak gitu. Setelah dari PSM ke mana lagi? Saya habis PSM langsung ke Semen Padang. Ke Semen Padang. Ya, Semen Padang 2011 sampai 2012. Oh, itu kayaknya waktu IPL ya, waktu pertama LPI dan IPL. Pertamaan masih Liga. Masih ISL. Ya, ISL Liga yang 2012 baru IPL. Tapi itu yang Bang Samsidar ikut di AFC ya? Iya. Waktu dengan Semen Padang itu. Bagaimana pengalamannya main di luar negeri? Kan selain main di Semen Padang, bisa keluar, kan sempat di timnas juga Bang? Iya, betul.
cerita dulu sedikit pengalaman-pengalaman, bagaimana kan tidak semua pemain sepak bola sekarang kan bisa punya kesempatan seperti yang sudah dirasakan oleh Bang Samsidar. Ya kalau pengalaman ya sangat cukup mengagumkan sih, karena saya ikut timnas itu mulai dari usia 19 tahun. Oh, sudah ikut timnas usia 19 tahun? Ya, masih kelas 3 SMA. Berarti memang Makassar ini ya sudah punya bakat-bakat potensial tuh dari dulu gitu. Buktinya Bang Samsidar aja dari umur 19 tahun sudah masuk timnas. Iya. Habis itu Pertandingan pertamanya masih ingat Bang, di mana? junior atau senior ini? Kalau untuk timnas senior. Kalau untuk timnas senior pas Piala Tiger pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Iya. Itu pertama kali. Pertama kali gabung ke senior. Ke senior. Iya. Sempat turun? Nggak pernah. Oh, tapi belum turun di situ. Ya, karena saya ada di situ kiper ada 3. Ada 3. Ya, mulai saya, Jendri Pito sama Hendro Kartiko. Oh, senior semua ya. Iya. Di antara pemain situ yang Piala Tiger itu saya yang paling muda. Iya. Ya kalau kita dengar 2 nama itu kan ya memang mereka sudah sangat senior, dan sekarang mereka juga sudah melatih ya. Iya, rata-rata melatih semua. Hendro Kartiko kan di PSM sekarang, di Jendri Pito di Presma Manado. Jadi ini pandemi ini benar-benar membawa dampak pada sepak bola ya, khususnya teman-teman mantan pemain, ya, sangat, para pelatih SSB. Sangat sekali. Karena sudah tidak ada kegiatan. Kalau buat kita ini atlet sepak bola kan tidak ada lagi. Tetapi sebenarnya harusnya pemerintah berpikir ya, harusnya ada strategi-strategi khusus gitu supaya teman-teman yang terlibat di olahraga termasuk sepak bola juga kan sebenarnya masih bisa beraktivitas harusnya ya. Ya itu urusan. Ya dengan protokol kesehatan ya seharusnya sih seperti. Kalau kita atlet sih ya maunya kayak begitu kan, tapi kan maunya pemerintah. Terkait pemilihan wali kota dan wakil wali kota ini, apakah punya harapan-harapan khusus gitu kepada yang terpilih nantinya? Apakah mungkin memajukan olahraga atau apa? Mungkin bisa disampaikan? Kalau saya sih, siapapun yang terpilih jadi wali kota, ya saya harap tolonglah diperhatikan sepak bola di Makassar ini. Karena pemain-pemain sepak bola di Makassar ini banyak. Memang masih kurang perhatian ya? Masih. Memang sangat minim perhatian selama ini. Masih minim sekali perhatiannya pemerintah di Makassar ini masalah sepak bola. Masalah sepak bola. Itu sangat terasa mungkin dari cerita teman-teman atau dari yang dialami sendiri oleh Bang Samsidar. Ya kalau menurut saya enggak cerita dari teman-teman, saya alami sendiri. Iya, selama saya menetap di Makassar, saya alami kurang perhatian sekali pemerintah dengan sepak bola di Makassar ini. Karena kan turnamen juga kurang gitu ya, jadi bibit-bibit pemain juga untuk bisa dimunculkan juga agak susah ya. Susah ya, betul. Karena kondisi-kondisi tidak ada dukungan itu. Iya, tidak ada dukungan, tidak ada turnamen-turnamen yang betul-betul diagendakan gitu sama pemerintah di Makassar ini kan. Harusnya itu kan ada itu diagendakan itu turnamen ya setahun sekali kah atau 2 kali setahun kan begitu ya, yang kita harapkan. Betul. Jadi fokus tidak hanya kepada satu saja ya, maksudnya kan selama ini orang hanya terfokus mungkin di PSM Makassar ya, gitu. Betul. Sementara kan ada hal-hal lain juga di sepak bola yang perlu kita munculkan gitu, termasuk persoalan pembinaan. Ya, makanya saya kemarin ada juga rencana mau ke kampung di Masamba. Saya kan mau angkat sepak bola di sana. Karena memang potensi-potensi itu kan ada di mana saja sebenarnya. Kota Makassar pun yang orang selalu bilang kota sepak bola, tapi
buktinya mana gitu kan. Kita perlu sesuatu yang lebih kelihatan. Betul. Tapi kalau pemain-pemain Makassar yang main di luar itu jadi semua, tapi justru mereka main di luar bisa lebih baik ya. Iya, karena dia bermain di PSM, kalau tetap di Makassar kan kurang perhatian. Oke. Itu yang pernah dirasakan ya. Iya. Dan cerita melihat kondisi teman-teman yang ada, beberapa teman-teman pastinya. Betul. Kalau bicara tentang harapan tadi ya, ada ajakan buat masyarakat itu, karena kan di masa sekarang ini biasanya orang kalau ada pemilihan ini ya, pemilihan kepala daerah atau legislatif, biasanya kan orang malas untuk pergi ke TPS. Kira-kira ada masukan mungkin atau bisa mengajak masyarakat untuk ke TPS bisa memilih pada tanggal 9 Desember nanti. Ya, kita harus melakukan itu, karena ini kan diharapkan juga suara masyarakat ini kan. Betul. Supaya ya pilihlah yang pilihannya masing-masing. Ya. Selain itu pernah melatih SSB juga? Pernah melatih. Di Makassar atau di Makassar? Di Makassar. Iya. SSB apa? Apa namanya ya? Di daerah mana? Di Makassar. Saya tempat latihannya itu di GOR di Sudiang. Oh, di daerah Sudiang sana. Banyak anak-anaknya, Bang? Ya, ada sekitar 30. Oh, banyak orang juga ya? Iya. Itu sebagian juga dari daerah-daerah, ada yang dari Endrekang, dari Palopo juga ada. Itu usia berapa sampai berapa? Usia 15 sampai 18. 15 sampai 18 tahun. Iya. Berarti memang untuk usia muda ya? Iya, pembinaan. Ya. Jadi berhenti ininya. Jadi kegiatan itu juga akhirnya terhenti karena pandemi ini. Kalau SSB tetap masih jalan, cuman saya lagi minta off dulu ini. Oh, saya pikir SSB-nya juga saat ini berhenti dulu karena situasinya kan belum bisa, apalagi anak-anak. Ya. Kecuali mungkin mereka sudah tahu harus bagaimana, karena kan ada protokol kesehatan juga gitu yang harus dijalani apabila kita beraktivitas. Jadi ada rencana kembali lagi ke Masamba? Ada. Kapan? Rencana ya dekat-dekat inilah. Oh, jadi bolak-balik aja ya, Masamba, Makassar. Karena di Makassar juga sudah banyak teman ya. Iya. Karena saya di Makassar ada juga sih, mau membantu di daerah itu, membantu ada calon juga, Bu. Oh begitu. Calon bupati. Tapi di daerah. Di Masamba ya. Jadi terlibat juga ya di politik. Ya, belajar di masa politik. Oke, mungkin tadi kan sudah disampaikan juga mengenai rencana-rencananya gitu kan, karena bisnis sempat harus berhenti sejenak gitu kan. Tetapi apa ada pikiran-pikiran lain gitu? Artinya kan ini belum bisa dipastikan gitu kapan akan selesai pandemi segala macam. Selain karena bisnis sementara off, apakah ada rencana lain gitu? Apakah ada rencana membuka bisnis baru selain ini, atau sementara ya fokus dulu lah bantu politik, nanti baru dipikirin lagi masalah bisnis yang lain? Kalau untuk sementara ini kita pikir bisnis ya udah ada ya yang cuman makanya saya ambil langkah itu, fokus ke politik ini. Fokus dulu ke situ ya. Karena kondisi ini belum bisa jelas kelihatan ya. Betul. Jadi mungkin sebelum kita tutup, Bang Samsidar barangkali bisa memberi tips atau motivasi buat para pemain-pemain muda, bagaimana supaya mereka bisa konsisten, mereka bisa
karirnya bisa menjadi bagus, barangkali bisa disampaikan. Ya, kalau saya sih buat pemain muda ya berlatihlah dengan sungguh-sungguh dan ya jangan terlalu cepat puas lah. Harus berlatih sungguh-sungguh ya teman-teman. Yang mau jadi pemain sepak bola profesional harus rajin berlatih sungguh-sungguh dan jangan pernah cepat puas di dalam berkarir supaya karirnya bisa terus naik ya. Baik, terima kasih Bang Samsidar atas kehadirannya di studio kami ini. Terima kasih juga atas partisipasi teman-teman semuanya. Ingat Ki, jangan golput karena suara tak sangat berharga menentukan masa depan Kota Makassar. Saya Widya Satswina, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.